Pembongkaran rumah singgah Bung Karno di Jalan Ahmad Yani, Kota Padang berbuntut panjang. Kecaman muncul dari berbagai pihak dan kalangan hilangnya salah satu situs sejarah perjuangan presiden pertama di Indonesia tersebut. Bangunan yang menjadi saksi bisu Bung Karno lenyap meski telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Rumah singgah Bung Karno menjadi pembahasan di berbagai media nasional dan lokal pasca dibongkarnya oleh pemilik. Bagaimana tidak, cagar budaya yang keberadaannya mesti terjaga kini telah rata dengan tanah. Informasi yang dihimpun, pemilik akan melakukan pembangunan baru di lokasi tersebut menjadi tempat usaha. Terlepas dari tujuan pembongkaran, di antara respon yang muncul ialah dari puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Sumatera Barat. Mereka berunjuk rasa di depan bekas rumah singgah Bung Karno yang telah dibongkar di Jalan Ahmad Yani yang tidak jauh dari rumah dinas Wali Kota Padang beberapa waktu lalu. Pada unjuk rasa tersebut, massa membawa beberapa spanduk serta 3 orang mahasiswa menutup mata dengan kain hitam sambil memegang foto Wali Kota Padang Henry Septa. Koordinator aksi menyebutkan, pihaknya sangat menyayangkan karena pemerintah Kota Padang dinilai tidak bisa menjaga dan merawat bukti sejarah tersebut. Jika tidak ada rumah singgah tersebut, mungkin Bung Karno telah dibawa ke Australia oleh Belanda dan kemerdekaan bangsa Indonesia mungkin tidak akan terlaksana. Peserta aksi juga menyebut pembangunan kembali rumah singgah Bung Karno bukanlah solusi karena menghilangkan substansi sejarah. GMNI Sumatera Barat juga akan menempuh jalur hukum kepada Pemko Padang dan jajarannya karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap kelalaian tersebut. Jadi saya rasa kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak bakal terlaksana. Dan nilai-nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tidak bakal terilhami oleh Bung Karno karena beliau tidak dapat berjumpa dengan kawan juangnya. Jadi rumah ini penentu nasib bangsa kita. Jadi saya beritakan, saya kabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa terjadi pembodohan sejarah hari ini di Kota Padang. Bahkan sama-sama kita dengar tadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menyatakan dia tidak paham sejarah itu. Dia bahkan mengapresiasi penyampaian nilai-nilai sejarah yang akan disampaikan bersama kawan-kawan kita yang hadir hari ini. Jadi ini merupakan satu cara yang sistematis untuk menghilangkan sejarah yang ada di Kota Padang. Bung Karno sangat terkenal sekali, harmonis dan dinamis berproses dengan rekan juang yang berasal dari Minangkabau, termasuk Bung Hatta, Buya Hamka, Agus Salim dan lain sebagainya. Jadi ada upaya sistematis untuk menghilangkan nilai-nilai sejarah ini, untuk membutakan sejarah bahwa Minangkabau itu sangat mesra dan erat kaitannya dengan Bung Karno dan kemerdekaan bangsa ini.
Tidak sampai di situ, pembongkaran rumah singgah Bung Karno di Jalan Ahmad Yani Kota Padang juga mendapat respon dari Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto. Selasa pagi, Utut Adianto didampingi Ketua DPD PDIP Sumatera Barat Alex Indra Lukman, serta sejumlah anggota DPRD Padang dan pengurus PDIP Sumatera Barat mendatangi lokasi tersebut. Dalam kesempatan itu, Utut Adianto meninjau rumah singgah Bung Karno yang kini telah rata dengan tanah. Ia sangat menyayangkan pemerintah kota tidak bisa menjaga rumah yang memiliki sejarah perjuangan Presiden pertama RI tersebut. Padahal telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Kondisi tersebut pun akan ia laporkan langsung kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain itu, Utut mengakui akan berdiskusi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Jika harus dibangun lagi, ia menyebut harus ada intensif juga ke pemilik agar menjadi destinasi tambahan di Kota Padang. Sudah terjadi dan kita lihat semua sudah jadi rata tanah. Pertama, kalau udah masuk cagar budaya, pemerintah juga harus memberi perhatian. Nah, kepada pemilik, idealnya ke depan kalau tahu begini ya bicara dulu gitu. Nah, sekarang udah rata tanah, nanti saya kembali ke Jakarta, tentu akan kami diskusikan dengan Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau memang harus dibangun lagi, kan harus ada insentif juga kepada pemilik. Apakah ini jadi situs yang bisa jadi destinasi tambahan buat Kota Padang. Dan nanti teman-teman DPRD Kota Padang membantu kami untuk sejarah apa yang paling pantas ditonjolkan dan juga menarik kepada publik. Jadi ini jadi tempat yang bisa jadi bawa berkah, bukan hanya buat pemiliknya, juga buat Kota Padang, menambah satu situs wisata berbasis sejarah. Supaya dipahami, DPR RI bisanya mendesak dan berbicara, yang mengeksekusi pemerintah, supaya ini clear dulu. Jadi nanti kami juga berbicara dengan pimpinan tertinggi partai kami, arahannya seperti apa. Kalau solusinya kira-kira kita udah punya dua opsi, tetapi saya belum bisa ngomong di sini. So, kalau ngomong nanti dikejar, dianggap janji. Nah, jadi kita sekarang situasi sudah seperti ini. Ini kan kita lihat semua tuh udah rata tanah, udah nggak ada itu. Dan beliau juga meratakan tanah, dapat surat dari dinas kota. Saya kan harus melapor, kan kita melapor ke beliau, nanti kan beliau tentu dengan fakta, data. Saya sudah sampai sini, sedang melihat lokasi. Kebenaran teman-teman segini banyak datang, ini kan hampir ada 25 orang nih secara kasat mata, artinya teman-teman juga menaruh perhatian. Kalau situs dinyatakan cagar budaya, itu ada 3 hal, punya nilai kesejarahan, punya nilai yang otomatis juga ada manfaatnya buat pendapatan daerah, dan yang ketiga layak dipertahankan untuk dipertontonkan kepada publik generasi berikut. Nah, sekarang faktanya udah jadi rata tanah gini. Waktu berada juga nggak ada yang memperhatikan. Rumah singgah itu telah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan nomor inventaris 33/BCB, strip TB, A/A/01/2007. Berdasarkan keputusan Wali Kota Madia Kepala Daerah Tingkat 2 Padang nomor 3 tahun 1998 tentang penetapan bangunan cagar budaya dan kawasan bersejarah di Kota Madia Padang. Rumah singgah itu merupakan tempat Bung Karno tinggal selama 3 bulan pada tahun 1942 seusai masa pembuangan dari Bengkulu oleh pemerintah kolonial Belanda yang digunakan untuk menghimpun dan mengonsolidasikan kekuatan untuk melawan penjajah.
balik kisruh pembongkaran rumah singgah Bung Karno, pemilik bangunan cagar budaya rumah singgah Bung Karno, Sohinto mengatakan ia sama sekali tidak mengetahui nilai sejarah yang ada dalam bangunan tersebut, termasuk tanda-tanda cagar budaya yang dibeli kepada pemilik sebelumnya pada tahun 2017. Ia menyebutkan bangunan ini dirobohkan sekitar 3 minggu yang lalu. Rencananya akan dibangun restoran. Sohinto melanjutkan, sebelum dirobohkan pihaknya telah mengikuti mekanisme sebelum bangunan dirobohkan dan untuk dibangun kembali. Kita membangun ini sudah ada dasar sesuai keterangan rencana kota atau KRK dari Dinas PUPR Kota Padang. Kira-kira 3 minggu yang lalu. Pak, perobohan ini sudah sepengetahuan Pemko, Pak? Jadi kami ini kan kerja, tentu ada dasar meminta advice planning lah, atau KRK namanya. Ya, keterangan rencana kota. Itu yang kami lakukan sebetulnya. Jadi berdasarkan keterangan rencana kota, bahwasanya di sini bisa dibangun untuk restoran, ya. Kami ya lakukan karena kebetulan ada yang berminat untuk membangun restoran di sini. Itu saja sebetulnya. Pak tidak tahu ini cagar budaya nih, Pak? Sama sekali kami tidak tahu ini cagar budaya. Tidak tahu ini cagar budaya? Tidak tahu. Dari Pemko sendiri tidak tahu nih, Pak? Ya karena Pemko sudah mengeluarkan statement ini keluar keterangan rencana kotanya gitu. Bapeda atau siapa yang? Oh, PUPR. Pak, ini bangunan dari siapa sih, Pak? Bapak tangan keberapa ini, Pak, untuk bangunan ini? Saya beli dari Pak Andrea Sopiandi. Ya, itu yang saya sebelumnya katanya ini milik Pak Fauzi Bahar, saya juga nggak tahu juga persis. Berarti pewarisan cerita tentang kondisi bangunan ini tidak ada? Tidak ada. Bapak membelinya tahun berapa, Pak? 2017. Tanda-tanda bahwasanya bangunan ini cagar budaya juga tidak Bapak dapati ketika Tidak ada sama sekali. Berarti tidak ada juga insentif ya, Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yopi Krislopa yang hadir di lokasi tersebut, Pemko Padang dan pemilik telah sepakat untuk membangun kembali replika bangunan. Pemko Padang saat ini tengah menyusun aturan agar pemilik juga bisa diberi insentif. Sebenarnya kan sudah mau mendukung ya terkait dengan masalah perobohan ini, kita akan bangun kembali kayak replikanya bangunan lama dan pemiliknya sudah bersedia walaupun untuk dilakukan untuk bisnis. Nah, kan katanya KRK sudah keluar tadi itu. Berarti Pemko sendiri tidak tahu ini situs cagar budaya. Ya, sebenarnya dengan SK 398 pasca gempa banyak bangunan cagar budaya kita yang sudah runtuh ya. Dan kita sedang inventarisir seluruhnya agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kalau kita lihat di pondok itu kan kita jadikan kawasan tua. Nah, bangunan di pondok itu kalau dibangun kembali harus menyerupai yang bangunan lama dan atau mempertahankan. Nah, ini akan kita data seluruhnya dan akan kita kasih plang atau merek bahwa benda ini cagar budaya. Nah, terkait dengan milik pribadi tentu pemerintah juga berhak memberikan insentif atau kompensasi. Nah, kita berharap ke depan kalau seandainya pemiliknya berkenan nanti kita berikan insentif. Perwakuannya sedang kita godok karena apa? Undang-Undang 11 2010 PP-nya baru keluar 1 2022, 12 tahun setelah itu. Dan hari ini kita sedang melakukan penyusunan perwakuannya. Nah, kalau dibangun replika itu kan terkait biaya itu. Nah, biayanya sendiri Pemko siap enggak? Kalau biayanya tentu yang bangun adalah swasta ya, yang pemiliknya. Kita bukan kita yang bangun, tapi nanti kita jadikan situ sebagai cagar budaya juga. Tapi sejarah Soekarno-nya ada kita munculkan di situ nanti. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat Sri Setiawati menyebut setelah ditetapkan sebagai cagar budaya ada tanggung jawab yang harus dilakukan baik pemilik ataupun pemerintah daerah.
Ia menambahkan dirobohkannya cagar budaya rumah singgah Bung Karno ini memunculkan pertanyaan apakah ada sosialisasi yang dilakukan terhadap pemilik bangunan. Rumah tersebut merupakan rumah tinggal yang nomor inventaris ya dari BPCB itu nomor 31/BCB/TB kemudian A/01/2007. Nah, pada tahun 2007 rumah itu masih di dalam registrasi sebagai cagar budaya ya. Nah, itu posisi secara legal di dalam cagar budaya. Nah, rumah-rumah yang sudah diinventaris di dalam sebagai cagar budaya artinya ada sejumlah tanggung jawab, ada sejumlah warning yang perlu dipahami oleh pemilik dari rumah ketika ada upaya untuk merubah objek dari cagar budaya atau menghilangkan itu memang harus lebih dulu berkonsultasi dengan pihak yang terkait dalam hal ini. Nah, kalau dalam bidang dinas terkait di sini ya dinas kebudayaan atau dinas pendidikan, kalau di Kota Padang kan masih bergabung dengan dinas pendidikan dalam bidang kebudayaan. Saya tidak tahu bagaimana kronologis ketika rumah itu mulai dihancurkan, kemudian sama sekali sudah betul-betul tidak meninggalkan jejak ya. Nah, itu juga perlu dilakukan upaya penyidikan terhadap atau sekurang-kurangnya pemberitahuan dari pemilik rumah bahwa rumah tersebut mesti ada pemberitahuan bahwa rumah tersebut akan dihancurkan atau sebagainya. Harus ada konsultasi di situ. Jadi satu hal yang menjadi catatan saya pertama adalah pengetahuan pemilik dari cagar budaya itu terhadap bahwa status dari rumah itu adalah cagar budaya. Mesti ada sosialisasi bagaimana ketika rumah itu dijadikan sebagai cagar budaya itu mesti punya pengetahuan dari pemilik rumah. Siapa yang memberitahu? Pihak yang terkait, ya. Nah, ini satu hal. Yang kedua, jika si pemilik rumah tahu ini sebagai cagar budaya, kemudian apakah selama ini ada upaya konsultasi? Memberitahu pada pihak terkait ketika kalau kita berlakukan bagaimana rumah itu dihancurkan, cagar budaya dihancurkan, juga ada sejumlah undang-undang yang akan bisa menjadi unsur pidana di situ. Nah, itu kan mesti ada satu berita acara penyidikan di dalam hal itu. Pada pasal 19 Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau menguasai cagar budaya paling lama 30 hari sejak diketahuinya cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan atau instansi terkait. Setiap orang yang tidak melaporkan rusaknya cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan atau instansi terkait paling lama 30 hari sejak diketahuinya cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.